Jumpa lagi jadi TV. Ya, yang satu ini adalah laptop brand lokal yang banyak banget dicari, banyak banget yang nanyain ke kami dan sayangnya baru sekali ini kita bisa sempat menguji yang satu ini ya. Dengan harga 10 jutaan aja kita udah bisa dapat laptop gaming dengan prosesor Intel Core i7, RAM 16GB dual channel, GPU RTX 2050 laptop, layar 144Hz dan garansinya udah 3 tahun. Ini adalah Axio Pongo 725. Ya, Axio ini kadang-kadang suka agak aneh ya kalau jualan laptop ya. Karena untuk kelas harganya, laptop yang satu ini punya spek yang sangat menarik. Oke, kita langsung aja masuk ke topik utamanya. Kita bahas dari prosesornya dulu ya. Prosesornya pakai Intel Core i7 12650H. Fabrikasinya Intel 7, base powernya 45 watt, 10 core 16 thread. Ada 6 performance core dengan 4 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,7 GHz. Dan Intel Smart Case-nya udah 24 MB. Tentunya dia punya Intel UHD Graphics terintegrasi ya, yang punya 64 execution unit dan sudah support QuickSync serta AV1 juga. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR4 3200 dual channel. Laptop gaming 10 juta itu biasanya konfigurasi RAM-nya single channel. Yang ini langsung 16 GB dual channel, jadi udah langsung siap pakai. Dan dia pakai 2 keping SODIMM. Nah, kalau rasanya kurang masih bisa di-upgrade lagi sampai 64 GB kalau dibutuhkan ya. Untuk storage yang terpasang adalah 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Masih ada lagi satu slot SSD M.2 tambahan di sini kalau memang dibutuhkan ya. Untuk disk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 2050 laptop, punya 2048 CUDA cores, 4 GB GDDR6, maksimum TGP-nya up to 55 watt. Ya, ini udah RTX ya, bukan GTX lagi di sini. Untuk konektivitas wirelessnya pakai Intel Wi-Fi AX201, jadi udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Kapasitas baterainya adalah 54 Wh dan dia sudah datang dengan Windows 11 Pro. Biasanya laptop gaming di kelas ini datangnya pakai Windows 11 Home, yang ini pakai versi Pro ya. Nah, untuk form factor-nya jelas clamshell, materialnya polikarbonat sesuai dengan harganya. Untuk desain ini bodinya tergolong simple dan sederhana dibandingkan dengan Axio Pongo 760 yang pernah kita review sebelumnya. Bagian cover atas terlihat polos, datar tanpa garis-garis diagonal seperti di Pongo 760. Tapi tetap masih ada logo Axio Pongo di bagian cover atas. Untuk warna ini nggak ada nama resminya ya, tapi ya udahlah ya, ini warna hitam dengan ornamen merah-merah gitu ya. Untuk dimensi, panjangnya 35,9 cm, lebar 23,8 cm, ketebalan 2,27 cm. Sedikit lebih tipis dibandingkan Pongo yang 760. Untuk bobot, laptopnya ada di 2,09 kg dan chargernya di 370 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa ada di 2,46 kg. Sedikit di bawah 2,5 kilo ya. Panel layarnya ini adalah panel IPS. Iya, panel IPS ukuran 15,6 inci, resolusinya Full HD 1920x1080, refresh rate-nya 144 Hz. Nah, berdasarkan pengujian kami, peak brightness-nya atau kecerahannya itu maksimum di 266 nits. Sementara gamut coverage-nya ada di kisaran 60% sRGB. Nah, meskipun belum terlalu oke lah untuk content creation yang butuh akurasi warna tinggi, tapi ini layar udah cocok banget kalau dipakai untuk main game. Permukaan layarnya juga udah anti glare, jadi nyaman karena minim pantulan cahaya yang mengganggu. Nah, untuk kameranya itu resolusinya adalah 720p 30 fps. Untuk mikrofonnya ini juga udah dilengkapi dengan fitur noise cancelling yang dapat diatur melalui software Creative App. Untuk pengujian kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pengujian kamera dari laptop Axio Pongo 725. Nah, meskipun resolusi kamera masih 720p, tapi kualitas gambarnya udah cukup oke kalau misal kalian gunakan untuk meeting. Apalagi jika kalian menggunakannya di ruangan dengan pencahayaan cukup. Seperti saya ini, contohnya di ruangan studio ya. Pencahayaan cukup, kualitas gambarnya juga nggak jelek-jelek amat. Noise-nya minim banget untuk kamera 720p di kelas harga 10 jutaan laptop gaming lagi ya. Dan kalian bisa lihat ya, detail-detail gambarnya masih oke. Tangan saya detailnya juga masih oke. Ini udah oke banget sih untuk kelas harga 10 juta dan sebuah laptop gaming. Pengujian berikutnya adalah noise reduction dari laptop yang satu ini. Tapi karena ini laptop gaming, kita nggak akan bawa laptop ini ke pinggir jalan raya. Jadi kita akan simulasikan dengan suara kipas laptop saat diputar di kecepatan maksimal. Nah, sekarang kipasnya sudah berputar dengan kecepatan maksimal. Kalau untuk suara kipasnya sih udah bisa dihilangkan ya oleh fitur noise reduction ini. Tapi memang suara saya jadi agak berubah gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah laptop gaming dan harganya 10 jutaan,
Buat kami sih nggak ada komplain. Dan sebagai perbandingan, suara yang ini direkam menggunakan smartphone yang biasa ya. Gimana? Kedengeran jelas kan bedanya? Lanjut, untuk audio dia menggunakan dua speaker yang terletak di bawah kanan kiri laptop. Untuk kualitas suaranya nggak bisa dibilang yang luar biasa ya. Dia lantang, ya dia lantang tapi nggak ada terdengar suara bass di sini. Jadi ini suaranya semuanya mid ke high aja. Lanjut, untuk konektor. Di sebelah kiri ada satu Kensington lock, satu USB 3.2 Gen 1, satu USB 2.0, satu mikrofon jack, dan satu audio jack. Di sebelah kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C, dan ada satu Ethernet port. Di bagian belakang masih ada lagi. Di sini ada satu USB 3.2 Gen 2 yang Type C, ada satu HDMI, satu mini DP, dan ada satu DC in. Ini termasuk lengkap ya, sangat lengkap bahkan untuk sebuah laptop gaming di harga 10 jutaan. Nah, untuk keyboard ini adalah keyboard chiclet full size dengan layout yang masih mirip dengan Axio Pongo 760. Tombol numpadnya juga masih ada nih di sebelah kanan tentunya ya. Ini cocok buat kalian yang sering ngetik dan butuh input angka. Tombol arah panahnya juga punya ukuran yang penuh, jadi ini nyaman untuk digunakan, bukan yang dipotong jadi separuh gitu. Keyboardnya dilengkapi dengan backlit dengan opsi 15 warna dan 4 tingkat kecerahan yang semuanya bisa diatur melalui software control center. Untuk touchpad ini menggunakan precision touchpad dan terletak sejajar dengan tombol spacebar serta alt yang sebelah kanan. Posisinya masih tergolong nyaman ya, nggak ganggu kita saat kita mengetik dengan laptop yang satu ini. Oke, sekarang kita bahas aspek pendinginannya. Untuk sistem pendingin kita bisa bilang ini cukup niat untuk kelas harganya. Dia menggunakan 2 buah kipas dan 4 buah heat pipe dengan heatsink yang menutup area CPU, GPU, VRM, dan VRAM juga. Intake-nya dari bawah dengan exhaust ke arah samping kanan, kiri, dan ada ke belakang juga. Sekarang kita bahas aspek performanya. Seperti biasa, Axio Pongo ini menyediakan mode performa yang dapat diakses melalui software control center. Opsinya adalah performance, entertainment, power saving, dan quiet. Selain itu kita juga bisa mengatur kecepatan kipas. Ada 3 opsi di sini. Ada automatic, maximum, dan custom. Mari kita sekarang lihat konsistensi performanya. Pakai Signbench R23 kita running 30 menit. Untuk skor tertinggi di mode entertainment dengan fan-nya di auto ada di 11.753 poin. Sementara kalau kita pasang mode performance dan kipasnya ada di max itu dapat 14.117 poin. Kemudian untuk skor yang bisa dipertahankan di mode entertainment ada di kisaran 8.900 sampai 9.000-an poin. Sementara di mode performance ada di kisaran 12.400 sampai 12.500-an poin. Nah, untuk software yang satu ini suhu kerjanya di mode performance itu bisa mencapai 88 sampai 94 derajat Celcius. Dan sesekali dia akan spike ke kisaran 96 ke 98 derajat Celcius. Ini suhu kerja yang wajar mengingat Signbench ini kan hanya membebani prosesor sebesar 100% secara terus-menerus. Suhu seperti ini akan jarang ditemui di skenario gaming atau pekerjaan content creation yang softwarenya bisa ngebagi load kerjanya antara CPU dan GPU. Tapi seandainya software yang dipakai itu memang membebani prosesor doang, kita bisa ubah mode-nya ke entertainment. Karena di mode entertainment, suhu CPU itu aman banget di kisaran 76 sampai 80 derajat Celcius. Tapi untuk ujian selanjutnya kita akan pakai mode performance dengan kecepatan kipas di maksimum ya, karena ini akan menunjukkan performa maksimalnya. Kita lanjut ke Blender 4.0 Barbershop Scene Render ya. Untuk CPU rendering saja kita selesai dalam waktu 35 menit 9 detik. Nah, kalau pakai GPU rendering selesai dalam waktu 13 menit 13 detik. Suhu kerjanya pada saat kita melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu CPU dari kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius dan spike sekali ke 70 sampai 80 derajat Celcius. Untuk GPU dari kisaran 49 sampai 55 derajat Celcius. Jadi ini aman banget. Lanjut kita pakai Adobe Premiere Pro CC 2024 software video editing ya. Kalau videonya adalah 4K 60 2 menit 7 detik dengan software selesai dalam waktu 9 menit 44 detik. Tapi kalau kita hidupkan CUDA-nya, kita pakai CUDA di sini selesai dalam waktu 3 menit 48 detik. Udah lumayan kencang walaupun bukan yang paling kencang. Lalu untuk 1080p videonya, nah kalau 1080 60 fps hasilnya tentunya beda ya. Dengan software only saya dalam waktu 1 menit 40 detik, sementara kalau pakai CUDA saya dalam waktu 1 menit 2 detik saja. Kenceng kalau di sini. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export pakai CUDA, suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 75 derajat Celcius, sementara GPU cuma 40 sampai 55 derajat Celcius aja. Aman. Lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing ya, yang gratis versinya kita pakai di sini. Kalau kita ekspor 4K 60 selesai dalam waktu 5 menit 36 detik. Kalau kita ekspor yang 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 26 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat
melakukan 4K video exporting. CPU-nya bisa sekitar 80-98 derajat Celcius, sementara GPU lagi-lagi aman di 50-60 derajat Celcius. Lanjut ke terima grafik skornya. Di Firestrike kita mendapatkan skor 10.563 poin, sementara untuk Time Spy kita dapat 3.890 poin. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan Firestrike stress test, GPU-nya ada di kisaran 60 derajat Celcius saja. Jadi mau dihajar gimana pun, GPU-nya anteng-anteng aja di 60 derajat Celcius. Nah, kalau untuk gaming, hasilnya adalah seperti ini. Oke, di game terakhir ini, Assassin's Creed Mirage kita jalankan selama 30 menit. Kita lihat suhu kerjanya. CPU dari kisaran 70-87 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 64 derajat Celcius. Aman banget ya, padahal ini game baru loh. Untuk suhu permukaan, titik terpanas ada di area tengah atas keyboard dekat tombol F8 sampai F10. Ini mencapai 47 derajat Celcius. Area tengah keyboard itu ada di kisaran 40 sampai 43 derajat Celcius, sedangkan area kiri dan kanan keyboard itu punya suhu yang tergolong nyaman ya, di bawah 36 derajat Celcius. Untuk area palm rest jelas ini nyaman banget karena ada di 28 sampai 33 derajat Celcius saja. Sekarang kita lanjut ke pengujian storage-nya ya, SSD-nya. Dengan Crystal Disma kita temui bahwa kecepatan bacanya ada di 7024 MB per second, kecepatan tulisnya dari 4808 MB per second. Wow, ini kecepatan bacanya menunjukkan bahwa ini SSD kencang di 7000-an. Karena ukurannya di 512 GB, otomatis kecepatan tulisnya memang tidak sekencang kecepatan bacanya. Tapi ini berarti ini udah SSD kencang ya. Kita lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Modenya dipasang di entertainment di sini. Fan di auto, brightness 150 nits dengan volume audio di 25%. Untuk daya tahan baterainya ada di kisaran 5-6 jam ya, bisa bertahan ya. Ini wajar sih sebetulnya, mengingat ini adalah laptop gaming entry level, dan ingat ya ukuran baterai juga bukan yang gede-gede banget di sini. Lanjut, untuk charging test ini lumayan wajar, kita dapat 2 jam lebih sedikit. Ini durasinya standar lah untuk pengujian laptop. Nah, untuk harganya dia dijual di harga 10.499.000. Iya, mantep ya harganya ya, 10.499.000. Ini sudah termasuk kita dapat backpack juga, Windows 11 Pro yang tadi, lalu dapat garansi 3 tahun resmi dari Axio Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, layarnya ini belum 100% sRGB. Jadi buat kalian yang content creator yang butuh akurasi warna, ini belum pas. Kalian akan butuh pakai monitor tambahan di sini. Tapi seenggaknya kalian bisa ya, kalau emang butuh performance-nya, kalian beli dulu laptopnya, belakangan baru nambah monitor jadinya ya. Lalu kemudian, suhu kerja terlihat agak tinggi di beberapa skenario pengujian. Tapi tenang, karena Axio menyediakan mode performa, jadi kita bisa ubah mode performanya ke entertainment dan kecepatan kipas di maksimal supaya suhu kerja tetap terjaga rendah. Kemudian di sini belum ada Microsoft Office Home and Student ya, tapi ya ada pilihan lain kan, dan beli juga nggak apa-apa sih sebetulnya, mengingat harganya ini udah murah sih sebetulnya. Lalu kamera ini masih 720p ya, tapi di 10 jutaan ya wajar sih sebetulnya. Dari sisi menariknya, pertama dia pakai prosesor Intel Core i7 12650H yang performanya udah bisa dibilang kenceng untuk kelas harganya.
Dipadukan dengan discrete GPU RTX 2050 laptop ini jadi oke banget. Kencang buat main game e-sports, bisa main game AAA, apalagi dia udah support teknologi DLSS juga. Buat ngedit video ini udah oke. Ini oke banget ya. Kemudian dia langsung hadir dengan konfigurasi RAM 16GB dual channel, jadi siap pakai dan siap di-upgrade juga sampai 64GB karena bisa diganti-ganti RAM-nya. Lalu dia masih punya opsi tambahan ekspansi ya, karena ada slot kosong M.2 di situ. Lalu layarnya udah IPS 144Hz, ini cocok banget buat gaming ya. Buat nonton juga masih lumayan lah ya. Untuk konektor juga tergolong melimpah di sini. Udah pakai Wi-Fi 6 Bluetooth versi 5.2, udah dapat Windows 11 Pro dan garansinya udah 3 tahun. Jadi pertanyaannya, Axio Pongo 725 ini cocoknya buat siapa sih? Ya buat gamers yang suka main e-sports, butuh laptop yang terjangkau, yang ini kenceng. Untuk main game AAA juga nggak ada masalah, kuat di sini nggak ada masalah ya. Untuk kalian nyari laptop dengan prosesor kenceng dan harga murah, ya jelas untuk aplikasi apapun si Axio Pongo 725 ini mantap ya. Dan tentunya buat yang nyari laptop serbaguna untuk kuliah tapi maunya bisa dipakai main game atau ngedit video, wah ini udah bisa banget sih sebetulnya ya. Walaupun untuk edit video emang butuh layar tambahan kalau butuh akurasi warna ekstra. Kalau untuk belajar sih masih nggak apa-apa. Lalu mau dipakai buat programming, jelas bisa selama aplikasi dan software yang kalian butuhkan emang sesuai dengan laptop yang satu ini. Ya, di sini kita bisa lihat sekali lagi Axio berhasil menawarkan sebuah laptop gaming yang menarik di Axio Pongo 725 ini ya. Prosesornya kencang, konfigurasinya siap pakai, layarnya mantap banget buat gaming. Lalu udah pakai RTX pula di dalamnya. Dan semua itu hadir di harga 10 jutaan. Ini membuatnya jadi sangat sulit untuk dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.